Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Untuk materi PABB kali ini yaitu tentang menerima qada dan qadar ya. Nah, kemarin kan sudah disuruh mengamati Bu Ireng ya. Nah, ada gambar-gambar itu ya. Nah, sudah diamati dan sudah digolongkan atau diklasifikasikan mana yang termasuk qada dan qadar ya. Itu adalah kalimat pemula ya. Pemula atau stimulus kalian ya untuk bisa membaca lebih dalam. Setelah itu nanti Bu Ira akan terangkan ya tentang qada. Nah, di situ ya. Nah, memahami makna qada dan qadar ya. Nah, itu apa itu qada? Nah, di situ ada cerita ya. Cerita Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Nah, dan yang mana singkat cerita karena ketika Salim itu mengikuti lomba itu, Salim gagal menjadi juara. Nah, terus kemudian Salim menyadari bahwa kegagalan itu merupakan kehendak atau takdir Allah. Nah, itu ada cerita seperti itu ya. Nah, kemudian memahami arti qada. Maksudnya qada apa sih bedanya qada dan qadar? Nah, di sini ada cerita ya. Apakah kamu sudah mencermati cerita di atas? Nah, apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Nah, iya, Salim menerima kegagalan yang untuk menjadi juara pertama lomba kaligrafi. Nah, akhirnya karena Salim menyadari ada peserta yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya, Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan. Tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah SWT punya ketentuan lain. Nah, di situ kan ketika lomba Salim itu mempunyai kemampuan untuk lomba kaligrafi sehingga diikutkan oleh sekolahannya. Tapi ketika lomba itu Salim gagal memperoleh juara pertama. Sehingga Salim tidak merasa menyesal atau jengkel ya, karena dia menyadari bahwa ada yang lebih baik dari kaligrafinya lah. Karena semua itu kegagalan Salim itu sudah takdir dari Allah seperti itu, okay? Terus kemudian apa sih yang dimaksud qada itu? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Nah, ketika Allah berkata kun, maka jadilah, fayakun, maka jadilah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa diubah. Nah, kalau kitab yang lain bisa mengatakan bahwa qada itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah sejak pada zaman azali, yaitu yang tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz. Seperti contohnya apa ya? Kita akan lihat ya. Nah, di situ ada contoh-contohnya qada biar nanti kita tahu apa perbedaannya qada dan qadar. Kalau qada itu sudah ditetapkan dari sana, tidak bisa diubah ya. Contohnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Nah, kita kan tidak bisa mengubah ya. Matahari terbit dari mana? Matahari tak ubah. Aku berdoa pada Allah supaya matahari terbit dari barat. Lah kiamat nanti ya. Nah, nggak bisa, nggih. Terus kemudian kematian pasti datang. Nah, semua orang itu pasti akan merasakan lahir dan mati. Kita kan nggak bisa memprediksi, adikku besok tak lahirkan bulan Agustus tanggal 17. Nah, nggak bisa ya, karena itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz, sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Begitu juga dengan kematian. Ada orang tadi baru saja ngomong-ngomong sama kalian, kok tiba-tiba jam segini orang itu sudah meninggal. Lah, kita kan nggak tahu ya, nggak tahu dan nggak bisa meminta untuk mati kapan, seperti itu kan nggak bisa ya. Itu namanya qada ya. Bumi dan planet berputar pada porosnya. Lah, sudah pasti itu ya. Sudah ada jalannya masing-masing. Bumi, lah masing-masing di jalannya. Kemudian Merkurius di jalannya masing-masing. Tidak bisa nanti ketika bumi
aku lewat jalannya Merkurius, gak bisa, nanti lah nabrak. Kalau nabrak kan kiamat nanti ya. Nah, semua ini ya itu namanya kodok ya. Kodok, namanya kodok itu ketetapan yang sudah ditetapkan sejak zaman azali, yang sudah ditulis di lauh mahfud ya. Jadi kita nggak bisa mengubahnya ya. Nah, itu namanya kodok. Kemudian, nah, hikmah beriman pada kodok dan kodar. Nah, kemudian untuk apa sih kita kok harus mempercayai adanya kodok? Untuk apa sih kita harus mempercayai adanya matahari terbit, kematian dan kelahiran dan lain sebagainya? Nah, hikmahnya apa? Nomor 1, sehingga kita bisa datang ke sekolah tepat waktu. Nanti ketika waktunya sekolah ya, kita bisa datang tepat waktu. Nah, kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar dalam hal yang positif. Nah, memanfaatkan waktu belajar ketika diberi tugas dari Bu Yul, dari Bu Iro dan dari bu yang lain, kita bisa memanfaatkannya. Dikerjakan dahulu tugasnya, kemudian baru bermain, seperti itu ya. Kita harus ingat, seandainya kalau kita gak ngerjakan tugas ya, contohnya ya, naudzubillah ya, nanti aja deh ngerjakan tugasnya, nggak tahu kan, setelah itu nanti kita bermain dulu bersepedaan, tiba-tiba kita jatuh, ketabrak atau yang lainnya, kan kita nggak tahu ya. Nah, makanya dari itu ya, untuk memanfaatkan kegiatan atau waktu kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau diberikan tugas hari ini, yang dikerjakan hari ini ya, nggak perlu diundur-undur. Kan kita nggak tahu nanti kegiatan atau kejadian atau apa musibah yang terjadi pada kita nanti ya kan. Nah, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Nah, ini juga harus disyukuri ya. Kalau kita diberikan 5.000, ternyata teman kita diberikan 10.000, kita harus tetap mensyukurinya ya. Nggak boleh saya kok 5.000 sih Bu, nggak boleh marah-marah seperti itu ya. Itu sudah ditakar rezekinya dari Allah. Kenapa sih orang tua kita kok lebih sedikit daripada orang tua yang lainnya? Karena rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Rezekinya si A itu segini, rezekinya si B itu segini. Nah, kalau kita tidak mensyukurinya atau menerimanya, itu namanya tidak beriman kepada qada ya. Kemudian tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Kalau kalian diberi kepintaran, nah nggak boleh sombong kepada yang belum tahu. Aku nggak mau ngasih tahu yang ini, aku lo udah pintar. Nggak boleh seperti itu ya. Itu namanya tidak beriman kepada qada ya. Kemudian, nah itu bisa dibaca sendiri ya. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian ya. Berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Kemudian rendah hati dalam bersikap dimanapun berada ya. Intinya kalau qada itu sudah ditetapkan di zaman azali yang tidak bisa diubah ya. Tapi kalau qadar ya, qadar itu beda lagi nggih. Bisa kita lihat di sini ya. Qadar itu bagaimana ya? Nah, ini. Qadar atau takdir, qadar itu bahasanya takdir ya. Adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Ya, sama-sama ketentuannya ya. Sama-sama ketentuan Allah yang sudah berlaku. Nah, qada juga ketentuan Allah, qadar juga ketentuan Allah. Bedanya kalau qada tidak bisa diubah atau sudah ada sejak zaman azali. Tapi kalau qadar itu bisa diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar ya. Kalau qadar atau takdir itu bisa diubah dengan cara berusaha, berdoa atau ikhtiar kita, seperti itu ya. Contohnya di bacaan tadi di atas ya, itu seorang siswi namanya Maria mengikuti lomba pidato ya. Maryam bisa memenangkan juara pidato karena dia berusaha dan berdoa, rajin belajar untuk berpidato. Selain belajar berpidato, Maryam juga berdoa kepada Allah. Lah itu ikhtiarnya berlatih terus, berdoa terus, akhirnya Maryam bisa lah ya. Kemudian seperti itu. Nah, tapi kenyataannya di situ kok Maryam tidak bisa
atau oh ya Maryam bisa ya, yang Mila ya yang tidak bisa ya. Mila yang tidak bisa karena Mila kurang apa ikhtiar seperti itu ya. Nah, di sini ya Maryam akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan keterampilan agama Islam ya. Seperti contohnya kalian ketika ujian ya, kalian itu semuanya, semua anak ya, semua anak itu pada dasarnya itu pintar ya, bukan bodoh. Nggak boleh aku lo bodoh berarti aku sudah takdir, nggak seperti itu nggih ya, tidak seperti itu. Semua anak itu pintar jika dia mau berusaha dan mengubah nasibnya atau takdirnya ya. Nah, kalau orang seperti yang lainnya kok bisa pintar ya, masa ujuk-ujuk lahir pintar lah, kan nggak mungkin kan ya. Nah, dengan cara apa? Belajar, dipelajari, belajar dan berdoa. Anak kecil bisa berjalan, apakah bisa ujuk-ujuk berjalan? Nah, kan diberi stimulus dulu kan, diberi stimulus sama orang tuanya. Nah, diiming-imingi mainan di depannya untuk bisa melangkahkan kakinya anaknya, diajari, dituntun seperti itu kan. Nah, itu semuanya stimulus atau ikhtiar untuk kita bisa berjalan. Nah, kayak seperti yang bayi tadi ya, kalau kita mau pintar juga harus ikhtiar untuk belajar. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh kemudian disampingi dengan berdoa, insya Allah pasti takdir itu akan berubah menjadi pintar lah seperti itu okay? Nah, ini contohnya qadar ya. Nah, contoh-contoh qadar. Nah, ini menjadi pintar dan juara kelas karena belajar dan berdoa. Nah, seperti yang diomongkan Bu Iro tadi ya, menjadi juara itu ada teman kalian yang juara itu bukan merupakan kodok, bukan, tapi qadar atau takdir. Karena apa? Karena dia bisa, asalnya takdirnya dia nggak juara, tapi karena dia gigih dalam belajar, gigih dalam berdoa, akhirnya dia menjadi juara. Bukan berarti itu sudah takdir kamu menang lah, bukan seperti itu ya. Karena itu apa? Kegigihan dia dalam belajar dan berdoa sehingga bisa menang seperti itu okay? Menjadi juara lomba pidato. Nah, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Nah, itu juga karena usaha kalian, bukan karena memang nasibnya kamu itu disukai banyak orang, bukan seperti itu ya. Nah, karena usaha kita ramah dan menyapa kepada orang lain sehingga disenangi oleh siapapun ya. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran. Nah, seperti ini ya. Nah, itu ada contoh-contohnya ya, bisa dipahami ya. Perbedaannya adalah kalau kodok tidak bisa diubah ya, sudah ditetapkan kematian, kelahiran, matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Nah, kalau qadar seperti juara lomba, juara kelas, nah itu bisa diubah ya, bisa diubah dengan cara ikhtiar dan doa, usaha dan doa ya. Nah, hikmah beriman kepada qada dan kepada qadar apa ini ya? Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Nah, jika kita mau mengungkapkan atau mewujudkan cita-cita kita harus usaha. Usahanya apa? Oh, saya pengen jadi pilot rek. Nah, kalian harus belajar dulu, belajar yang giat. Nah, kemudian setelah belajar dan giat disampingi dengan berdoa. Nah, nantinya semoga Allah mengabulkan cita-cita kalian seperti itu okay? Nah, itu bisa difahami dan dipelajari sendiri okay? Nah, itu tadi yang bisa disampaikan dari Bu Iro okay? Kemudian di sini tugas kalian yaitu ya, sebelumnya ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Iro, tugasnya kalian membuat contoh ya, 5 saja nggak apa-apa, 5 contoh dari kodok dan 5 contoh dari qadar ya. Bu Ira ingin tahu apakah sudah paham atau belum ya. Perlu ditekankan lagi bahwa kodok itu tidak bisa dirubah, sedangkan qadar bisa dirubah dengan cara ikhtiar dan doa. Nah, jadi tugas kalian memberikan contoh 5 contoh kegiatan atau perilaku yang termasuk kodok dan qadar. Jadi kodok 5, qadar 5 seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Selamat belajar anak-anakku, tetap semangat dan semoga berhasil. Bu Iro ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.